Shalom, berjumpa lagi di video pembelajaran fisika, dan kali ini kita akan mempelajari bagian yang ketiga atau part yang ketiga, yang mana kita akan mempelajari tentang kalor. Karena kemarin sudah kita pelajari tentang suhu dan juga pemuaian, kali ini kita akan pelajari tentang kalor, dan kita harus tahu dulu apa kalor itu. Jadi kalor itu merupakan perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi secara alami kalor selalu berpindah atau mengalir, tetapi dia mengalir atau berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Jadi kalor ini berbeda dengan suhu. Jadi kalau suhu itu derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor itu adalah ukuran banyaknya panas yang mengalir. Jadi kita harus tahu perbedaannya. Jadi kalor itu ukuran banyaknya panas yang mengalir. Berikut rumus dan satuan kalor. Jadi yang pertama kita pelajari tentang satuannya. Satuan kalor itu kalori. Jadi satu kalori itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air menjadi 1 derajat Celcius. Namun dalam sistem internasionalnya itu satuan kalor adalah joule. Itu mereka sudah konversi. Jadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Seperti itu. Ini satuan dari kalor. Yang berikut rumusnya ya. Jadi rumus dari kalor itu Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana M ini merupakan massa benda, C ini merupakan kalor jenis dengan satuannya ada di sini, dan delta T ini perubahan suhu ya. Jadi selalu saja Pak jelaskan kalau ada yang namanya delta T, berarti ada yang namanya perubahan T2 dikurangi dengan T1. Suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kita masuk pada contoh soal. Di sini ada contoh soal yang Pak ambil dari buku. Berbunyi demikian: minyak tanah bermassa 500 gram dipanaskan hingga suhunya menjadi 10 derajat Celcius. Berarti ini merupakan T yang kedua ya, atau delta T nya ya. Langsung saja delta T. Karena nanti T2 kurang T1 10 kurang 0 sama saja 10 derajat Celcius. Dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah 2,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius, ini C nya. Ini C ini. C tadi merupakan kalor jenisnya ya. Disuruh menentukan kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah ya. Berarti kita gunakan persamaan yang tadi kita sudah lihat bersama. Ini persamaannya Q sama dengan, atau kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Jadi kita sudah lihat ada 0,5 massanya, kita konversi ke kilogram karena satuannya tadi dalam kilogram. 500 gram ke kilogram 0,5, delta T nya tetap, dan ini kalor jenisnya juga tetap. Langsung dikalikan 0,5 dikali 2,2 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 10. Jadi didapatlah hasilnya adalah 1,1, ini 1,1 kali 10 pangkat 4, atau seperti yang Pak pernah jelaskan, kalau 10 pangkat 4 berarti kita bisa ini pangkatnya bisa habis 1, ini jadinya 11 di sini, berarti sisa pangkat 3 saja di sini. 10 pangkat 3
atau 1000 dikali dengan 11, maka hasilnya 11.000 di sini. Nah, ini dia masih dalam bentuk joule ya satuannya. Berarti kalau kita ubah ke kalori, maka kita harus kalikan dengan 0,24 sehingga dapat hasil 2640 kalori. Jadi banyaknya kalori yang diperlukan itu 2640 kalori. Seperti itu. Yang berikut ada yang namanya juga kalor jenis dan ada yang namanya kapasitas kalor. Jadi kalor jenis benda itu banyaknya jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg massa suatu benda menjadi 1 derajat Celcius. Satuan dari kalor jenis yaitu kalori per gram derajat Celcius. Dalam sistem internasional ditetapkan joule per kilogram derajat Celcius. Ini yang satuan internasionalnya, yang tadi C itu C kecil. Satuan internasional itu joule per kilogram derajat Celcius. Kalau ini satuan yang bukan sistem internasionalnya. Ini yang sistem internasionalnya. Ini merupakan persamaannya dari kalor jenis. Jadi kalor jenis ini tadi dari persamaan yang itu saja, dari yang I sama dengan MC delta T tadi. Ini dibalik saja menjadi C-nya dikeluarkan, Q per M kali delta T. Jadi ini untuk menentukan kalor jenisnya. Jadi kalor jenis sama dengan kalor dibagi massa dikali delta T untuk menentukan kalor jenis. Nanti kita akan lihat di contoh soal. Yang kedua, kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor berbeda dengan kalor jenis. Kapasitas kalor itu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu saat menjadi 1 derajat Celcius. Jika kalor Q menghasilkan suhu sebesar T, maka kapasitas kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, ini kapasitas kalor beda dengan kalor jenis ya. Kalau kalor jenis ini disimbolkan dengan huruf C, tapi C kecil ya. Sedangkan kapasitas kalor itu dia disimbolkan dengan C besar. Jadi ini persamaannya C kapasitas kalor sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M kali C kali delta T, karena kita tahu tadi bahwa Q itu sama dengan M kali C kali delta T dibagi dengan delta T, maka delta T dan delta T selesai, sisanya adalah C sama dengan M kali C. Jadi massa dikali dengan kalor jenis. Ini masih keterangannya juga masih sama. Kita lihat satu contoh soal untuk kapasitas kalor. Sebuah benda bermassa 400 gram memerlukan kalor sebesar 2000 joule untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Berapa besar kapasitas kalor benda tersebut? Berarti dia tanyakan C besar ya. C besar tadi kita pakai persamaan yang ini, Q per delta T. Maka M-nya itu kita konversi dulu ke kilogram. Karena ini gram, kita konversi ke kilogram, 0,4 dikali dengan 2000 joule. Ini kalornya 2000 joule, dan delta T nya 20 derajat Celcius. Langsung saja 2000 dibagi dengan 20, dapatlah hasil 100 joule per derajat Celcius. Jadi sederhana saja, asal kalian ingat baik persamaannya. Yang berikut kita masuk di asas Black seperti yang Pak sudah tahu kemarin untuk kalian literasi dari sini. Nah, asas Black ini dia konsep yang ditemukan oleh Joseph Black, seorang fisikawan. Kemudian dia dinamakan menjadi asas Black, dan ada juga persamaannya. Persamaannya ini
Q lepas sama dengan Q terima. Jadi kita perhatikan dulu dari sini. Jika ada dua benda yang berbeda suhunya dicampur atau saling bersentuhan, maka benda yang bersuhu tinggi akan kehilangan kalor sehingga suhunya menurun, dan benda yang bersuhu rendah akan menerima atau mendapatkan kalor sehingga suhunya akan meningkat. Contohnya misalkan kalian punya air panas dan air yang dingin. Ketika kalian mencampurkan, otomatis kalor dari air yang panas itu dia akan berpindah ke air yang dingin itu, sehingga nanti menjadi suhunya menjadi seimbang atau yang disebut dengan kesetimbangan, ya, kesetimbangan thermal di situ. Jadi itu konsepnya adalah ini, jumlah kalor yang dilepaskan benda bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda bersuhu rendah. Jadi persamaannya itu secara matematis Q lepas sama dengan Q terima. Jadi Q itu untuk Q-nya ini kita masukkan lagi di situ, M kali C kali delta T. Di sini juga M kali C kali delta T. Tapi di sini untuk Q lepas yang T2 ya, karena dia yang melepaskan kalor. Oh, bukan, ini T1 ya. Ini kita tulis T1, dia yang melepaskan kalor, ini yang T2 kalau sesuai dengan di buku kalian. Nanti untuk jelasnya kalian bisa lihat di buku di halaman 146. Itu persamaannya kalian bisa ingat baik-baik. Nanti kita akan masuk di contoh soal. Ya, ini contoh soalnya. Air bersuhu 20 derajat dengan massa 200 gram dicampur dengan air bersuhu 90 derajat bermassa 300 gram. Tentukan suhu akhir campuran, atau ini konsep yang ada pada asas Black. Jadi kita lihat, kita masukkan M1 nya, M2, C1. Kalor jenisnya ini karena ini air yang dicampur, maka C nya sama ya, 1 kal per gram derajat Celcius. Delta T1 itu kita bisa tulis T kurang 20, sedangkan delta T2 ini kita bisa tulis 90 kurang T. Ini kalau yang di buku berbeda ya, tapi ini pakai yang ini, tapi konsepnya sama saja. Jadi kalian bisa lihat, kita masukkan Q lepasnya M2 kali C2 kali delta T2 sama dengan M1 kali C1 kali delta T1. Nah, M ini 300 kali C2 nya 1 kali 90 kurang T. Dapatlah di sini sama dengan, kita juga masukkan yang sebelahnya, bagian yang sebelah kiri kanan, 200 kali 1 kali T kurang 20 yang ini. Yang ini T kurang 20, 300 dikali 1 dikali 90 kurang T, kita kali masing-masing ya. 300 dikali 90 27.000, 300 dikali T sama dengan min 300 T. Terus sebelahnya juga 200 dikali T 200 T, dan 200 dikali min 20 ya, dikali 20 ya, dapatlah 4000. Di sini 27.000 ditambah 4000, kita masukkan yang sama ya. Ini 27.000 dengan 4.000 ya. Ini pindah ke sebelah ruasnya jadi positif, 27.000 tambah 4.000, sedangkan ini juga
pindah ke ruas sebelah yang sini, jadinya posisi 300T ditambah 200T. Ini sama kayak persamaan matematika. Kita pindah ruasnya saja. Dapatlah di sini 27.000 ditambah 4.000, 31.000 sama dengan di sebelah 300 tambah 200 dapatlah 500T. Sehingga T sama dengan 31 bagi 31.000 bagi 500 dapat hasil di sini 62 derajat Celcius. Ini cara perhitungan yang pertama ya, tolong diingat baik-baik. Nah, kalau konsep untuk suhu yang bendanya suhu untuk masa pertama dan kedua ini misalnya air, berarti sama ya, dia punya C-nya kalor jenis, maka kita bisa gunakan cara singkat ini. Kita bisa gunakan cara singkat yang mana M1 dikali T1 tambah M2 dikali T2 dibagi dengan M1 kali M1 tambah M2 di sini. Jika dia punya benda itu atau saatnya itu air ya, sama ya. M1 kali T1 tambah M2 kali T2 dibagi dengan M1 tambah M2. M1 nya kita lihat di sini ya. M1 nya itu berapa tadi? 200 ya, ini 200. Terus T1 nya berapa? 20, ini 20 ditambah dengan 300 M2 nya 300 gram kali T2 nya 90, berarti 200 kali 20 tambah 300 kali 90 dapat 4.000. 300 kali 90 27.000 dibagi 500 sama dengan 31.000 dibagi 562. Jadi hasilnya sama ya. Kita bisa gunakan cara yang singkat ini. Hasilnya sama. Seperti itu. Untuk yang terakhir, kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Yang mana perpindahan kalor itu dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu. Berdasarkan mediumnya, perbedaan kalor dapat dibedakan menjadi 3, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi setelah ini tugas untuk kalian adalah kalian membuat sebuah rangkuman atau kalian mencari materi konduksi, konveksi, dan radiasi, terus buat dalam sebuah laporan singkat, dan laporan itu akan dikumpulkan di Google Classroom sebagai nilai tugas kalian untuk materi terakhir ini, untuk kalor ini. Jadi ketiga ini kalian akan ringkas dan kalian buat dalam laporan atau rangkuman yang singkat saja, dan dikumpulkan filenya itu dalam Word atau dalam PDF, dikumpulkan di Google Classroom. Nanti kita akan buat topik untuk pengumpulan tugasnya. Jadi itu saja untuk materi kalor. Perbanyak baca di buku, dan juga kalian juga harus lihat contoh-contoh soal untuk dapat mengerti. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video fisika lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam.